Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, selamat berjumpa dengan saya, Romo Stepanus Estoto Raharjo PR, dari Paroki Santo Kristoforus Banyutemumpang di Sawangan, Magelang. Kali ini saya menjumpai sahabat-sahabat dari Kompleks Sekolah Menengah Pertama Santa Maria di Sawangan, Magelang. Yang kalau kita tarik garis lurus, tempat ini kurang lebih berjarak 12 km dari puncak Gunung Merapi yang sekarang ini sedang menunjukkan aktivitasnya. Tetapi tempat ini cukup masih aman dan nyaman, dan menjadi kesempatan bagi saya untuk menjumpai sahabat-sahabat semua. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Artinya selangkah lagi kita menuju kepada perayaan Natal yang akan kita rayakan secara istimewa pada tanggal 25 Desember nanti. Mutiara Sabda yang ditampilkan pada Minggu Advent yang kedua mengambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang menampilkan seorang tokoh yang selalu muncul di setiap masa Advent atau Adventus, yakni Yohanes Pembaptis, atau dulu sering dikenal dengan sebutan Yohanes Pemandi, karena ialah yang memandikan atau membaptis Yesus di Sungai Yordan. Setidaknya ada 3 butir permenungan yang menjadi isi pokok dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang menjadi titik pijak permenungan kita pada saat ini. Yang pertama, Injil menyebutkan nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan akan datang seorang yang berseru-seru di padang gurun menyerukan pertobatan. Dia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis yang memang di padang gurun menyerukan dan mengajak orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Yang kedua, pada bagian selanjutnya dikisahkan tentang begitu banyak orang yang datang kepada Yohanes dan minta dibaptis di Sungai Yordan. Mereka memberi diri untuk dibaptis, yakni baptis pertobatan atau baptis pengampunan dosa. Dan yang ketiga, yang hemat saya menjadi inti puncak dari warta sabda hari ini adalah Yohanes yang digambarkan mengenakan jubah bulu unta dan berpakaian kulit binatang. Makan minumnya adalah belalang dan madu hutan. Ia menyatakan isi pribadinya yang menunjukkan kualitas hidup keutamaannya. Dia mengatakan bahwa akan datang yang lebih besar daripadanya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak. Ditambahkan lagi, kalau Yohanes sekarang ini membaptis dengan air, yang akan datang dia akan membaptis dengan api dan lebih berkuasa daripadanya. Sebuah ungkapan yang amat jujur dan tulus. Inilah sosok pribadi yang sungguh-sungguh menampakkan kesejatian hidup. Ia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat, tetapi ia tetap menjadikan dirinya sebagai pengantara, sebagai penyiap sang tokoh besar yang akan datang, yaitu Tuhan sendiri. Kesederhanaannya, ketulusannya juga mencerminkan kerendahan hatinya. 3 butir permenungan itu yang akan kita renungkan di dalam session-session berikut Mutiara Iman Katolik pada hari ini. Kita sama-sama akan mendalaminya, tetapi kita lihat sejenak. Sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali.
Sahabat Mutiara Iman Katolik yang terkasih, Anda masih bersama saya dalam program Mutiara Iman Katolik, dan kali ini mengambil tema melapangkan hati. Kita belajar dari sosok Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi yang menjadi tokoh kita renungkan pada hari ini. Dari Komplek SMP Santa Maria Sawangan, saya menyapa sahabat-sahabat semua untuk mendalami sabda Tuhan yang akan kita pakai sebagai pijakan permenungan kita. Saya akan membacakan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8, dan kemudian ini kita mencoba untuk menelaah, mendalami, dan mencoba untuk mengurainya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, kalau kita baca dengan cermat Injil tadi, dan kalau kita mencoba untuk merenungkan masa Advent atau Adventus, ada tema pokok yang sering mendengung atau sering diucapkan atau sering dikumandangkan. Advent itu identik dengan mempersiapkan atau melapangkan jalan bagi Tuhan. Adventus adalah saat penantian di mana kita menanti dan mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang akan hadir mengunjungi hati kita, yang secara liturgis kita rayakan dengan pesta kelahiran Tuhan, pesta kelahiran Yesus di hari Natal. Sebenarnya Tuhan hadir setiap saat di dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan setiap hari datang mengunjungi kita, karena Ia ada bersama kita. Ia adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Tetapi pada hari-hari ini, pada saat masa Advent, kita semua diajak untuk secara khusus mempersiapkan hati, dan pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan. Bagian pertama di Warta Injil hari ini menegaskan bahwa Nabi Yesaya menubuatkan ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Dan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apa itu artinya bertobat? Bertobat adalah metanoia atau berbalik. Artinya apa? Kita berbalik menuju ke hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya. Kita dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang baik
dan hendaknya menjadi baik. Berbalik menuju kepada yang baik inilah yang harus kita usahakan setiap hari dan setiap saat. Maka menanti kedatangan Tuhan tidak berarti kita duduk termenung secara pasif, tetapi kita berbalik, kita bergerak untuk menjadikan hidup yang memang sejak semula diciptakan oleh Allah itu baik adanya, agar kita pun menghayati hidup juga dengan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karenanya, di masa Advent, masa penantian, masa persiapan ini ada sederet aneka macam kegiatan, baik itu kegiatan rohani yang menjadikan kita supaya kembali kepada jati diri hati kita yang baik, melalui pembacaan sabda, melalui katekise iman, maupun juga doa-doa di dalam kelompok-kelompok basis. Tapi lebih dari itu adalah kita juga kembali menjadikan hati kita itu sumber untuk menebar kebaikan. Maka ajakannya adalah agar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan. Tidak diajarkan untuk memprovokasi atau agitasi tindak-tindak kekerasan, tetapi ajakannya adalah untuk masuk ke dalam diri, berefleksi, dan melihat diri masing-masing. Inilah sebenarnya ajakan pertobatan yang dicanangkan pada masa Advent atau masa Adventus ini. Melapangkan hati, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itulah yang harus kita perjuangkan dan itulah yang harus kita olah. Memang masa Advent tahun ini lain daripada yang lain. Kita ada di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih membayangi kita. Tetapi itu tidaklah membuat kita menjadi murung atau membuat kita menjadi berhenti. Justru menjadi kesempatan bagi kita untuk berkreasi, berinovasi, tetap memperbaharui diri, tetap kita kembali untuk membangun hidup dan pribadi kita dengan penuh harapan bahwa Ia yang kita songsong dan kita sambut kedatangannya adalah Sang Emmanuel yang berkatnya selalu ada bersama kita. Maka pertanyaannya untuk sahabat-sahabat, untuk saya dan untuk kita semua, apa yang telah kita usahakan sehingga menjadikan hati kita ini pantas menyambut Sang Tuhan di dalam hati kita? Tentu sakramen tobat menjadi bagian dari persiapan kita, tapi lebih dari itu adalah mari kita menjadikan diri kita, hidup kita, sikap-sikap kita dapat meneladani Sang Yohanes Pembaptis yang keutamanya memang sungguh pantas untuk kita batinkan dan kita teladani. Kita masih akan melanjutkan perenungan kita di dalam season berikutnya, tapi kita lihat sejenak. Sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali.